Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Biokimia dengan beranggotakan saya sendiri, Miss Raida Malaputri dengan ujung NIM 060. Saya Maura Adelia dengan ujung NIM 34. Di sini kami akan menjelaskan tugas video pada mata kuliah Biokimia 1 di semester 5 dengan materi asam amino. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Tubuh manusia membutuhkan 20 jenis asam amino untuk berfungsi. 9 diantaranya yaitu histidin, isoleusin, dan lain-lain. Harus didapat dari makanan karena tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri. Asam amino ini penting untuk membangun jaringan, enzim, hormon, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Kebutuhan asam amino bervariasi, namun secara umum orang dewasa membutuhkan sekitar 0,8 gram protein per kilogram berat badan setiap hari. Berikutnya itu prosedur proyek. Yang pertama, mencari sumber materi tentang logika organisme makhluk hidup. Yang kedua, mencari objek yang akan diamati untuk dijadikan sampel. Yang ketiga, objek atau sampel diamati dan direkam. Dan yang keempat, melakukan pengeditan hasil rekaman tentang pengamatan objek atau sampel serta membahas materi yang terkait dengan sampel. Sampel yang digunakan: 1 ayam, 2 telur, 3 susu, 4 tahu, 5 bayam, dan 6 kacang-kacangan. Sampel yang pertama itu daging ayam. Daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat baik bagi tubuh manusia. Protein dalam daging ayam tersusun atas rantai asam amino yang saling terhubung. Asam amino ini merupakan unit pembangun dasar protein dan sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, serta berbagai fungsi metabolisme lainnya. Selain protein, daging ayam juga mengandung berbagai nutrisi penting lainnya seperti vitamin B kompleks, zat besi, dan seng yang turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh. Sampel yang kedua itu telur. Putih telur, bagian cair dalam telur, terutama kaya akan protein. Protein-protein ini terdiri dari rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Kuning telur, bagian padat di tengah telur, juga mengandung protein namun dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan putih telur. Selain protein, kuning telur kaya akan lemak, terutama lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Sampel yang ketiga itu susu. Susu, terutama susu sapi, telah lama dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani yang paling lengkap. Kasein adalah jenis protein utama dalam susu, membentuk misel-misel yang memberikan tekstur khas pada susu. Selain kasein, terdapat juga whey protein yang larut dalam air dan memiliki profil asam amino yang berbeda. Sampel yang keempat itu tahu. Tahu, makanan yang berasal dari kedelai, merupakan salah satu sumber protein nabati yang populer. Dari perspektif biokimia, protein dalam tahu berasal dari protein kedelai yang kaya akan asam amino esensial. Profil asam amino dalam protein kedelai cukup lengkap, meskipun kandungan metionin dan cysteinnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan protein hewani. Sampel yang kelima itu sayur bayam. Bayam, sayuran berdaun hijau gelap yang kaya akan nutrisi, seringkali dianggap sebagai sumber vitamin dan mineral. Protein dalam bayam, seperti halnya protein pada tumbuhan lainnya, merupakan protein nabati. Meskipun kandungan protein totalnya mungkin lebih rendah, bayam menawarkan profil nutrisi yang unik, termasuk serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk kesehatan. Lalu sampel yang keenam itu kacang tanah. Kacang tanah, lebih dari sekedar cemilan, adalah gudang nutrisi yang padat. Kecil namun perkasa, kacang tanah kaya akan protein nabati yang terdiri dari rantai panjang asam amino. Selain itu, kacang tanah juga kaya akan lemak sehat, serat,
vitamin E yang bersifat antioksidan, dan mineral seperti magnesium dan kalium. Kombinasi nutrisi ini menjadikan kacang tanah sebagai alternatif protein yang sangat baik, terutama bagi vegetarian, vegan, atau mereka yang memiliki alergi terhadap produk susu. Kesimpulannya ialah makanan kaya protein adalah sumber utama asam amino. Asam amino ini adalah batu bata pembentuk protein dalam tubuh kita, baik daging, telur, susu, tahu, bayam, maupun kacang tanah. Semuanya mengandung protein dengan profil asam amino yang berbeda. Asam amino ini sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Pilihan makanan protein beragam sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Baiklah, itu saja video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.